segera disebutkan masing-masing. Jadi nggak apa-apa. Semoga ayah bunda kita yang dipanjangkan umurnya dan berikan keberkahan dalam hidupnya. Dan semoga ayah bunda kita yang sudah meninggal dunia diampuni segala dosanya, diampuni segala kelimpahannya, diterima semua amal baik dan ibadahnya, dan dilapangkan kuburnya dan dijadikan kuburnya sebagai radhatul jannah. Bi barakatil al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk selanjutnya kajian akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustaz Rahman. Insya Allah nanti sampai habis waktu syuruk sebentar seperempat. Habis itu bisa dialog interaktif baik yang terkait tema yang disampaikan. Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni abdillah. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ya Fattah ya Alim iftah lana ilmal yaqin. Bapak-bapak sehat semuanya nggih? Alhamdulillah. Ini saya agak malu sebenarnya, sudah lama nggak sowan ke sini. Berkali-kali Mas Edi WA, tapi qadarullah sayanya lagi di Mekah, terkadang lagi di Madinah, terkadang lagi di Garut. Bahkan sebenarnya kemarin mau cancel Mas. Karena betul masih agak meriang, masih suara masih bindeng banget gitu. Tapi saya teringat muka Mas Edi. Wah, ini sudah lama, udah berapa bulan purnama saya nggak hadir di sini. Nanti bagaimana hisabnya saya di akhirat? Nah, ini yang berat bagi saya. Jadi bismillah, tadi Allah kasih kekuatan bisa hadir di sini bersama bapak-bapak semuanya. Baik, kita ingin mentadaburi salah satu kisah terbaik yang diklaim terbaik versi Al-Quran. Pernah kita bahas di sini, tapi tidak apa-apa karena memang Al-Quran kita ya itu saja, ya kan? Jadi apalagi sejarah itu selalu berulang, bapak-bapak. Sejarah selalu berulang. Terlebih saat ini kita sedang dihadapkan wajah negara kita hari ini. Maka semoga dengan mentadaburi kisah terbaik yang diklaim sebagai kisah terbaik dari Al-Quran, kita bisa menarik benang merah untuk kemudian kita dituntun sama Al-Quran bisa melewatinya sesuai dengan yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Mau pakai mic aja. Ini. Aman ya? Aman. Nggih. Baik, mari kita buka surah Yusuf. Surah ke-12 ya. Ya. Surah ke-12 ayat ketiga. Ya. Surah ke-12 ayat 3. Ya. Baik, mohon berkenan Mas Edi untuk membacakan terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami menceritakan kepada Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui. Ya, ini tadi bapak-bapak yang saya jelaskan. Surah 12 ayat 3 memberikan informasi kepada kita bahwa ini adalah kisah terbaik yang kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi seolah-olah ketika Nabi Muhammad sedang terpuruk, ketika Nabi Muhammad harus diintimidasi, beliau dicekik, beliau mau dibunuh, ya, sampai akhirnya beliau terusir dari tanah kelahiran sendiri, begitu ya.
Seolah-olah Allah datang menghibur Nabi Muhammad dengan kisah, jangan sedih, senior Anda dulu juga begini. Seolah-olah begitu. Nah, Nabi Yusuf ini Masya Allah, musuhnya bukan dari eksternal loh. Musuhnya justru adalah saudara-saudaranya sendiri. Ya meskipun itu satu ayah tapi beda ibu ya. Itu Mas Edi. Nah, jadi nanti mohon jangan memperbanyak jangan memperbanyak ibu ya. Nah, contohnya ibu. Karena rentan terjadi masalah ya. Satu ayah tapi memang beda ibu. Tapi kita ingin sampaikan, bayangkan menambah. Kita bayangkan Bapak berasal dari ayah yang sama, itu ternyata tidak menjamin kehidupan itu harmonis. Ya, oke, baik. Kita langsung lompat dari ayat 3, kita langsung lompat ke angka yang kita anggap sempurna. Misal saya nanya, Mas Edi nilai matematikanya berapa dulu waktu SMA misal. Nah, ketika Mas Edi sempurna 100 Pak, betul ya? Bukan 1000 ya. Bukan 11 juga bukan ya. 100 biasanya 100. Baik, mari kita buka surah 12 ayat 100. Nah, jadi ini pembukaannya langsung ke penutupannya, closing. Baik. Silakan Mas Edi berkenan membacakan. Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana, dan mereka semua tunduk bersujud kepada Yusuf. Dan dia Yusuf berkata, wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu, dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikan kenyataan. Iya, sampai situ dulu ya Mas Edi. Baik. Jadi Nabi Yusuf di ayat 100 ini dijelaskan beliau mengangkat ayah dan ibundanya di atas singgasana, Pak. Nah, ini yang selalu kita sampaikan hari ini. Apapun yang kita lakukan itu saya selalu sampaikan ke santri-santri, satu diniatkan untuk Allah dan Rasulullah. Ya, misal bapak-bapak, ibu-ibu hadir ke majelis ini, niatkannya atas nama Bapak. Bismillah. Nah, ini menarik, di dalam tafsir itu kata Bismillah itu punya makna 7. Selama ini kan kita mengartikan hanya dengan menyebut nama Allah misalkan. Ternyata enggak, ada makna artinya atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini menarik ini. Kalau saya misal hari ini datang ke DPR, saya bicara sama Mbak Puan misalnya. Anda siapa? Saya Farid Nur Rahman. Enggak masyhur, enggak terkenal gitu. Tapi kalau saya bilang saya datang atas nama Bapak Presiden Pak Prabowo. Nah, ada attention nggak Pak? Oh ada, wah dari perwakilan Pak Prabowo. Iya. Oh iya Pak, mari Pak, kita bicara 4 mata. Kan seperti itu Pak. Tapi kalau saya bawa atas nama saya, Mbak Puan, saya Farid Nur Rahman dari Cibubur, mau bicara tentang kenaikan harga, misalkan dan seterusnya, nggak akan didengar. Sulit untuk didengar, kira-kira. Tapi begitu saya bawa nama Pak Prabowo, selesai semua. Nah, Al-Quran mengajarkan kita, apapun pekerjaannya, ya, selama itu berbuat kebaikan, menebar manfaat untuk umat Nabi Muhammad, jangan lupa alamatnya atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi kalau sudah bukan atas nama Tuhan, jatuhnya lelah, jatuhnya kecewa. Saya mau nyalon nih Pak, misal apa ya, mau nyalon wali kota Jakarta Timur. Jakarta Timur wali kota? Wali kota Pak, iya. Terus saya sumbang ini Pak, masjid ini 1M misalnya. Saya berharap bapak-bapak nyoblos saya semua. Ternyata pada hari H kalah saya Pak suara. Terus saya cek, ternyata mayoritas ini milihnya rival saya. Wah, saya kecewa, saya lelah. Dan tadi yang 1M bisa saya tuntut balik. Mas Edi tolong kembalikan yang 1 miliar ya, karena saya sudah bantu dan ternyata enggak. Tapi kalau semuanya atas nama Allah, jatuhnya luar biasa. Saya baru dapat nasihat dari guru saya. Beliau memposting sebuah status WA.
mengutip dari Kiai Langitan di daerah Jawa Timur. Kalau kita sudah di makom tidak pernah merasa ini amal saya, ini perbuatan saya, ini hasil saya, lah itu baru namanya ikhlas. Wah, nggak mudah ini, Pak. Saya ulang ya. Kalau kita sudah merasa, ya, tidak pernah merasa ini saya, ini pencapaian saya, ini gara-gara saya, lah itu kita sudah berada di makom ikhlas. Tapi kalau mohon maaf, loh ini kan masjid ini bagus gara-gara saya toh jadi ketua DKM, misalkan itu. Loh ini kan viral pengajiannya gara-gara ada apa ini Pak? Medsos Pak, IG Pak, TikTok apa, YouTube misalnya. Ini kan gara-gara YouTube Pak Farid. Coba Pak Farid nggak saya share, nggak akan viral nih misalnya. Maka di situ kita jatuhnya akan kecewa. Nah yang kedua, kalau sudah untuk Allah dan Rasulullah, baru untuk orang tua. Maka Nabi Yusuf, bapak-bapak, di sini mengajarkan kepada kita, beliau ya, wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy. Beliau meletakkan atau mengangkat kedua orang tuanya di atas singgasana. Nah, kemudian mereka semua ya bersujud kepada Allah ya, tapi menghadapnya adalah Nabi Yusuf seolah-olah sebagai kiblat. Terus tadi Nabi Yusuf berkata, "Ayah, ini kan mimpi yang dulu pernah saya ceritakan kepada Anda." Nah, bagaimana mimpinya? Kita kembali lagi ke surah Yusuf ayat keempat. Ya. Ya, ayat 4. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Nah, jadi ternyata waktu masih kecil Nabi Yusuf pernah cerita, "Ayah, saya pernah mimpi, dikasih lihat di mimpi ada 11 bintang." Ya, ternyata saudaranya ada 11. Ya, jadi ada 10 kakaknya ditambah adiknya Benyamin. Nabi Yusuf ini yang ke 11. Makanya dulu pemain bola kalau nomor punggungnya 11, siapa Mas ini? Nomor 11. Nah, ini juga termasuk angka yang sakral ya, 11 kira-kira. Nah, terus saya juga melihat ada matahari. Ya, ada bulan. Kira-kira mataharinya siapa, Pak? Ayahnya. Bulannya adalah ibunya. Makanya kita kalau biasa apa itu memuji istri kita, Umi, masya Allah, ya, wajahnya seperti bulan purnama, misalkan gitu, ya. Habis itu ngambek. Kan bulan itu apa jeglang-jeglong. Berarti nggak mulus. Oh ya salah ya berarti ya gitu. Nah, ternyata matahari disimbolkan sebagai ayah dan bulan sebagai ibu. Nah, kira-kira begitu. Ayah, ini kan mimpi yang pernah aku ceritakan dulu. Ya, ra'aituhum, saya melihat mereka semua ya kepadaku sajidin, bersujud. Tapi apakah ini maksudnya menyembah Nabi Yusuf? Enggak. Ini maksudnya adalah bentuk kesyukuran saja, Pak. Ini kan baru-baru saja juga ada itu Pak security di Bundaran HI, ya kan? Itu kan langsung sujud itu. Saya dengar beritanya langsung, sujud ke siapa? Ke sopir Alphard. Nah, kira-kira begitu ya. Saya bilang, wah udah jadi Tuhan ini sopir Alphard. Udah jadi Tuhan. Nah, enggak, jadi ini maksudnya bukan. Sama kayak kita ke Ka'bah. Apa orang Islam itu katanya nggak menyembah berhala, tapi kok batu diperebutkan nyium Hajar Aswad, ya. Terus nyembahnya katanya kepada Allah, tapi kok jelas itu menghadap Ka'bah, kiblat. Nah, ternyata jawabannya adalah enggak, itu hanya meeting point arah saja. Arahnya diseragamkan sama Allah, disenterkan di situ.
tapi nyembahnya tetap kepada Allah. Apa buktinya Pak Farid? Buktinya kita ngangkat tangan yang kita sebut bukan Ka'bah. Ya Ka'bah, saya mau minta jodoh. Enggak. Yang kita sebut ya Allah. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita terlepas dari syirik. Sama, ayah ibunya Nabi Yusuf bukan terus menyembah. Nah, jadi di kitab tafsir yang saya baca, enggak, hanya menjadikan Nabi Yusuf seolah-olah arah kiblat saja. Arah kiblat saja. Oke, kita kembali ke ayat 100. Ini mohon maaf ya, lompat-lompat dari awal ke akhir. Yang tadi belum tuntas itu. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika Dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun. Setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku, sungguh Tuhanku maha lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Sungguh Dia yang maha mengetahui, maha bijaksana. Luar biasa Bapak. Bayangkan di ayat yang ke-100, angka yang sempurna, dari sekian banyak kezoliman yang diterima oleh Nabi Yusuf alaihissalam, yang beliau ingat cuman kata ini, wa qad ahsana bi. Ya, saya ulang, dari sekian banyak penderitaan, luka, tangisan, ya, yang beliau ingat di endingnya itu justru wa qad ahsana bi. Sungguh Dia telah dan pasti berbuat baik kepadaku. Ya Allah, luar biasa. Bayangkan Pak, apa ujian yang pertama tadi Pak? Setelah dapat mimpi itu, saudara-saudaranya jealous, cemburu. Loh, ini kok Yusuf kayaknya lebih disayang sama ayah kita daripada kita. Ini hati-hati nih, makanya kalau punya istri ya jangan satu saja. Haji. Salah satu bilang, kalau gitu bunuh aja, selesai masalah. Wah, ini hati-hati Pak, kalau kita sampai punya pemerintahan yang cara berpikirnya seperti ini. Ya, misal ada dai yang berani speak up atau mahasiswa kita demo ya, wah terus ini sudah nih, bunuh saja, selesai, bawa ke Pulau Seribu, ajak mancing, jebulin, udah. Sejago-jagonya dia bisa berenang, nggak akan bertahan itu di tengah laut. Nah, kira-kira begitu. Bahaya ini Pak. Yang kedua apa? Agak soft ini. Yang kedua apa tadi? Buanglah dia ke suatu daerah. Nah, maka dulu Pak Soekarno pernah Pak dijadikan tahanan terus dikirim kemana gitu kan, diasingkan di Sumatera itu ya. Digul. Di mana itu? Digul. Daerah mana itu? Kasih. Ya. Oh, Bekasi sedikit ya. Bung Hatta juga pernah tuh Pak diasingkan gitu ya. Kira-kira gitu. Ini agak soft ini. Dia tidak lagi berbicara menghilangkan nyawa. Ya, agak soft ini. Perwakilan DPR dapil mana nggak tahu sih. Ya. Nah, tapi kemudian lihat Pak bahasanya setan merayu. Nanti pokoknya kalau dia sudah nggak ada, entah nyawanya masih ada maupun nyawanya udah nggak ada, ya, memang ini maksiat, memang ini dosa. Tapi setelah itu perhatian ayah kita tertuju ke kita dan itulah saatnya kita jadi orang soleh. Oh, ini seringkali Pak kita ketemu, Mbak, kapan mau ke masjid? Kapan mau nutup aurat? Ya nantilah, last minute aja. Sekarang mumpung masih muda, foya-foya dulu. Wah, enak-enakan dulu. Kira-kira begitu. Ya, saya kalau sudah mau pengajian ke sini deg-degsel saya. Deg-degsel karena ngelewatin TPU Pondok Rangon. Masih buka. Makanya saya pakai peci, pakai gamis sengaja. Karena dulu pernah saya lepas peci saya, ya awe-awe. Mas, astagfirullahaladzim ya. Untung niat saya lillah ya. Kalau nggak lillah itu bisa lupa itu lama. Ya, jadi jangan sampai bapak-bapak kita semuanya naudzubillah min dzalik ada kalimat nggak apa-apa deh gue korupsi sekarang, kan masih ada besok, saya masih bisa bertobat. Itu termasuk jebakannya iblis.
Dia pelan-pelan ya, nggak apa-apa, kan tinggal sholat sunnah taubat, ya sedekah ke anak yatim, selesai. Ya baik. Terus kemudian, nah ini ada dapil, nggak tahu dari wilayah mana ini ya, mungkin dari Jakarta Timur ya, dari Jakarta. Salah satunya berkata lagi, jangan dibunuh, sudah buang saja dia di dalam sumur. Karena nanti di mana sumur itu ada air, pasti ada musafir lewat ngambil air ketemu. Paling tidak kita masih memikirkan adik kita ini masih ada yang ngejagain. Masya Allah, ini agak baik ya, nggak tahu dari dapil mana ini. Yang pertama dibunuh, yang kedua buang saja, yang ketiga di dalam sumur. Tapi bapak-bapak yang saya hormati, yang saya baca, Nabi Yusuf dimasukkan ke sumur tanpa baju. Allah, Pak, anak masih kecil, Pak. Anak masih kecil, belum kuat tangannya untuk naik. Kalaupun kuat pun belum tentu bisa naik ke atas sumur. Bayangkan di bawahnya ada air, lembab, ya. Mungkin hitungannya tidak hanya berapa menit, kemudian musafir datang itu bisa berjam-jam, bisa 1 hari, bisa 2 hari. Dalam kondisi yang seperti itu, saya mendapat kabar yang terbaru yang di Pulau Selayar ini Pak, yang kapal tenggelam itu Pak. Itu kan dari 9 awalnya, 9 yang masih bertahan di atas gabus ini, terlontang-lantung selama 4 hari 4 malam. Ternyata yang masih standby ketika ditemukan hidup hanya 4 kalau nggak salah. Jadi yang 4 ini melihat langsung temennya, tadinya ngobrol, tadinya apa? Saya, aku duluan, ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya kemarin liburan ke Pulau Pali itu, pertama kali saya tinggal di Jakarta udah lebih dari 10 tahun ya, belum pernah ke Kepulauan Seribu. Qadarullah, kami sama saya ke Kepulauan Seribu, naik kapal. Salam, itu rasanya antara dunia dan akhirat udah dekat. Gitu, apa? Mau muntah saya, keringat dingin segala macam. Ternyata mabuk laut saya. Ya Allah, itu gelombang laut terus mau jatuh rasanya. Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi. Semua saya sebutin. Mengerikan sekali. Ya Allah, makanya disediain pelampung di sini. Kita disediain pelampung untuk tetap bisa bertahan. Kan seolah-olah dikasih pelampung itu kan simbol Pak, isyarat. Siap mati loh ya, kan gitu. Siap jatuh, siap terombang-ambing. Nah, jadi nggak kebayang Pak, anak masih kecil dimasukkan ke dalam sumur tanpa baju, ya. Kemudian bawahnya air, lembab, dingin dan seterusnya. Aduh, lah kenapa bajunya dilepas Pak Farid? Nah, mari kita baca ayat ke 16 sama 17, 18. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis. Mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar. Dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia Yakub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar, itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Pak, ini aktor FTV kalah semua. 10 saudara ini pulang dalam kondisi menangis waktu Isya. Bayangkan Pak, mainnya ini dari sore gitu ya. Main dari sore, main bola atau main apa ya. Terus tiba-tiba waktu Isya pulang dalam kondisi menangis. Ajib ini. 10 saudaranya nangis semuanya. Tangisan buaya. Tapi yang di literasi saya baca, Nabi Yakub tahu ini tangisan buaya. Beliau tahu Nabi Yakub ini kan anaknya Nabi Ishak. Berarti cucunya Nabi Ibrahim. Bukan orang yang nggak punya ijazah. Ini pintar. Nabi, syarat Nabi ini satu harus fatona, cerdas. Beliau tahu, apalagi membaca hati anak-anaknya tahu. Oh ini kayaknya pura-pura. Maka bahasa dia fasobrun jamil.
sabar yang cantik. Saya bingung, mau belain yang sana nggak tahu posisinya, belain yang sini, ini juga anakku, makanya satu aja Mas Edi. Ya, serba salah. Fasabrun jamil wallahul musta'an ala ma tasifun. Allah yang akan menolong atas apa yang kalian sifati ini semua. Jadi ayahnya sudah tahu, Nabi Yakub tahu kalau anaknya ini adalah rekayasa. Ya. Tapi mereka nggak cuma itu. Ayah, coba lihat ini bajunya Yusuf. Mereka bikin dicabik-cabik, dikasih darah ayam, ditaruh di situ. Pak, wah keren ini Pak sutradara, kita kalah. Bayangkan. Enggak cuma tangisan, Pak. Jadi ini benar-benar diskenariokan secara presisi, secara akurat, detail. Masya Allah. Ini ayah berdarah, dicabik-cabik, bajunya terkoyak. Bapak tahu apa balasan Nabi Yusuf membalas ini? Mari kita buka. Asik banget ini. Elegan. Beliau melawannya itu bahasa Al-Quran ini, idfa' billati hiya ahsan as-sayyi'ah. Balaslah yang buruk itu dengan yang baik. Nah, mari kita lihat ayat 93. Pergilah kamu dengan membawa bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku. Nanti dia akan melihat kembali, dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku. Oh, elegan sekali Pak ayatnya Pak. Dulu, wahai saudara-saudaraku, kalian merekayasa ceritaku dengan bajuku. Ya, hari ini setelah aku menjadi Menteri Keuangan. Jadi Nabi Yusuf ini Menkem Pak. Ya, Pak Purbaya, Bu Sri Mulyani ini harus rajin-rajin baca surah Yusuf. Termasuk Pak Prabowo. Iya. Karena sebenarnya ditawari jadi presiden. Nabi Yusuf ditawari jadi presiden. Tapi dia bilang apa? Maaf Raja, kalau boleh saya jadi Menteri Keuangan saja. Kita lari ke sana dulunya, seru ini. Mana nih ayatnya? Ya, kita lihat. Ya, ayat 54. Nah, mohon maaf ya lompat-lompat ini Pak. Menarik ini. Dan Raja berkata, bawalah dia Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku. Dekat dengan Raja, wakil berarti ya, wapres ya. Terus ketika Raja telah bercakap-cakap dengan dia Raja berkata, sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan di berasanya. Dia akan jadi wapres Pak. Terus apa jawabannya Pak? 55. Dia Yusuf berkata, jadikanlah aku bendahara negeri Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan. Nah, saya ingin sampaikan kepada para pemerintah kita hari ini, Bapak Presiden yang terhormat, Wakil Presiden, menteri-menteri ya, atau semua generasi kita nanti, kalau mau jadi presiden, pastikan sudah jago matematik. Harus. Karena Al-Quran bilang begitu. Jangan 8 tambah 3 12. Ya, 8 tambah 3 11. Ya, jangan. Kenapa? Ketika orang sudah menguasai ilmu matematikanya, logik berpikirnya, ya tidak halu. Terus kemudian apa? Dia nanti membuat perencanaan ini bagus Pak. Ada duit 100 T. Ini buat prioritasnya apa? Ininya apa? Ini apa? Nabi Yusuf tahu diri. Dia ditawari wapres ini Pak sama Raja. Kamu hari ini jadi wakilku. Tapi dia bilang, maaf Pak Raja, saya jadi bendahara saja. Kenapa? Beliau tahu bahwasanya untuk nanti menjadi raja ini harus paham ilmu matematik. Maka hari ini mohon maaf kita ngeliat Indonesia ya. Untuk ini sekian, untuk ini sekian, sekian. Sedih gitu. Sedih Pak Mahfud MD itu sampai menyuarakan kepada pesantren-pesantren NU ya, bikin bahsul masail, nggak usah lagi bayar pajak. Sampai begitu Pak. Saya sempat kaget itu. Kenapa Pak Mahfud MD sampai begitu? Karena beliau menggunakan alasan yang logik. Nah, ketika kita pajak ternyata habis di korupsi.
Maka bentuk sayang kita sama pemerintah biar nggak korupsi, ya nggak ada yang dikorupsi kan gitu. Jadi jangan ini, kira-kira begitu. Ya, kita menemukan emas di tetangga kita di Sentul 74 kilo, Pak. Ya Allah. Itu kalau disumbangkan di rumah Quran tempat saya, wah sudah itu buat santri-santri makan berapa dekade. Masnya Pak Asep. Ini karena kan Pak Ustadz nggak baca surah Yusuf, jadi kurang detail, kurang presisi. Harusnya membaca biar tahu bahwasanya harus akurat. Jadi ayat ini memberikan penjelasan itu. Makanya pelajaran matematik ini pelajaran yang apa namanya, sebenarnya itu basic, semua harus ada. Bapak jadi pedagang nggak tahu hitung-hitungannya ya, betul begitu Bapak ya. Harus tahu 8 tambah 3 sama dengan 12. Kalau ada tambahan 1 berikutnya, kira-kira begitu. Ya, nah ini buat semua, karena begitu kita nggak menguasai ilmu manajemen ini matematik, ya pasti akan jatuhnya gulung tikar. Saya sangat kaget ketika ada TKI kita bicara 80% anggaran kita ternyata diambil dari pajak. Berarti rakyat yang membiayai semuanya. 80% tuh. Saya mengelola rumah Quran ini, santri yang bayar lebih sedikit Pak daripada yang gratis. Tapi alhamdulillah saldonya plus terus. Itu saya datangkan paket ekonom dari UI pun juga bingung dia baca itu. Kok bisa ya Pak Ustadz? Sementara yang lain bayar minus. Di sekolah lain yang bayar minus malah. Ini kebanyakan gratis, ya bayarnya pun masih di bawah 1 juta, cuma 500.000. Kok malah plus? Gimana ini? Nah itu banyak baca surah Yusuf. Ya, jadi kita harus berusaha untuk apa namanya, melihat realita, fakta di lapangan dan seterusnya. Baik, sudah ini bicara politik nanti saya bisa di banned ini, kasihan Pak YouTube-nya. Kita kembali ke tadi, mana tadi Pak? Tadi yang mana? Tadi sebelum itu yang mana Mas? Baju, masalah baju. Bapak lihat Pak, cara Nabi Yusuf membalas dengan elegan sekali. Dulu beliau difitnah lewat bajunya. Hari ini dia membalas itu, ayahnya saat itu saking sedihnya, setiap hari menangis, akhirnya buta. Maka benar kata dokter-dokter dari Jepang hari ini, sakit itu bukan karena hanya faktor pola makan, tapi karena pikiran. Bahkan itu lebih berat ya Mas ya, lebih berat daripada pola makan. Jadi abahnya Nabi Yusuf, Nabi Yakub alaihissalam, sampai buta gara-gara setiap hari menangisi anaknya ini. Nah, maka ketika kemudian ditemukan Nabi Yusuf dalam kondisi sudah jadi menteri keuangan, ya, saudara-saudaranya ini merasa malu karena mereka miskin, kekurangan segala macam, dan ayahnya kondisi buta. Apa kata Nabi Yusuf? Saudaraku, tunggu, mau pulang kan ke ayah? Ya, bawa ini bajuku. Nanti baju ini kasih dekat ke wajah ayah, suruh beliau mencium. Insya Allah atas izin Allah bisa melihatnya. Jadi ternyata Pak ada korelasi antara indera penciuman dengan indera penglihatan. Maka mohon maaf, ada tentara di sini Pak. Saya dulu ada cerita tetangga tentara itu, kalau mau tugas ke luar negeri Pak, kirim perang itu biasanya bawa baju anaknya masih bayi di bawah. Saya tanya, Mas buat apa? Loh kalau kangen, baju istri dibawa juga. Ya bawa. Nah terus nggak cuma itu, baju bapak ini tentara dikasih anaknya juga ke istri. Dik, nanti kalau kangen sama aku nih suruh cium. Terus kita nganggap itu syirik. Ini Al-Quran yang bilang. Menjadi syirik kalau kita bilang yang bermanfaat adalah baju itu syirik, jelas. Jangankan itu, saya flu Pak, terus saya bilang ke bapak, ini berkat paratusin saya sembuh. Ini saya syirik sudah. Tapi kalau saya bilang, alhamdulillah Allah ciptakan salah satu ciptaannya ya di muka bumi ini yang menjadi bahan untuk jadi obat. Nah alhamdulillah saya sembuh atas izin Allah. Ini tidak syirik. Maka Nabi Yusuf bilang itu, kasih ini baju, dekatkan ke muka ayah, insya Allah
atas izin Allah dia kembali melihat. Nah, jadi yang suka tugas luar kota Pak ya, jangan lupa bawa baju istri. Jangan baju yang lain lah dibawa pulang ke rumah lah. Nah, naudzubillah min dzalik gitu ya. Bawa baju anak. Nah, itu dulu nenek saya begitu. Nah, ini bapak saya mau pergi keluar karena bapak saya waktu itu ini Pak, apa namanya? PMI dulu, Palang Merah Indonesia, relawan bapak saya. Jadi waktu ke Aceh tsunami 3 bulan di sana, pernah dikirim ke Swiss, Jenewa sana. Itu waktu mau pergi nenek saya bilang gitu, nah, itu bajunya tinggalin, kasih anak-anaknya, Farid bajunya bawa. Loh, kok gitu Mbak? Enggak syirik teman? Enggak, surah Yusuf, berapa tadi Mas? Ayat 93. Maka mohon maaf Pak, petani-petani kita di kampung ini, ya, ke sawah itu bawanya keris. Ada Pak, ada yang batu akik. Terus ditanya, Mbak buat apa? Wah ini gara-gara ini ladang saya subur. Nah ini syirik. Nggak boleh. Tapi kalau cuma bilang, ya ini buat gaya-gayaan aja. Nanti kalau ada begal tak kasih lihat begini langsung takut, apalagi ada simbolnya, ya. Apa namanya, istana, bisa simbol istana, takut ya, gitu-gitu. Nggak masalah sebenarnya, ya. Jadi Pak Farid saya punya keris, boleh nggak Pak Farid? Syirik nggak? Loh, tergantung. Ya, kalau Bapak merasa dengan ada keris itu rumah Bapak jadi selamat, ya syirik. Ya. Tapi kalau kita bilang enggak Pak, itu buat pajangan, ketika ada maling masuk melihat keris tertulis Empu Gandri, wah langsung dia takut, ini ada kain Arab di sini. Dia takut. Atas izin Allah selamat, maka tidak jadi masalah. Nah, kira-kira gitu. Idhabu bikomisi hada, bawa bajuku, insya Allah ayahku nanti akan bisa melihat kembali. Ya, karena sudah mau jamnya, saya closing saja. Kembali ke ayat 100 sekarang. Ya. Dari sekian banyak luka, tangisan, derita yang diterima oleh Nabi Yusuf, Pak, dimasukkan ke dalam sumur, difitnah, sudah mati, dicabik-cabik sama serigala, kemudian diangkat sama musafir, ya, kok ada anak ini dibawa, tapi ternyata memberatkan mereka, anak-anak kecil Pak, kalau dibawa perjalanan bikin masalah, ya. Bikin masalah. Terus akhirnya apa? Dijual di pasar sebagai budak. Bayangkan, jadi diangkat, sudah mau dapat cahaya, gelap lagi. Dijual di pasar Cibubur. Ini sebagai budak. Ya Allah. Tiba-tiba Allah kirim seorang menteri ini tadi, Al-Aziz. Dia lihat mukanya bukan budak ini mukanya muka artis ini ngeratin. Karena rupawan Nabi Yusuf. Nah, akhirnya apa kata istrinya? Ya, kita beli aja ini. Ya, paling nggak jadi anak angkat, kira-kira begitu. Nah, begitu dimasukkan ke dalam rumah, dikasih pakaian yang mewah, makanan yang mewah, segala macam. MBG udah ada Ustaz. Dah. Makanan bergizi gratis dari ayahnya, kasih saat itu. Ya. Tiba-tiba difitnah ibunya, kesengsem sama Nabi Yusuf. Ya Allah, dan itu ibunya juga punya argumentasi ketika gosip menyebar gitu Pak. Masa lu majikan kok mau sama jongosnya? Waduh, jeng. Wah itu viral Pak, berita Pak. Di IG, di TikTok semua sudah di-tweet segala macam, itu viral ini. Akhirnya nggak, untuk membalas itu dia press conference ya. Dia datengin semua. Dinner, makan malam, disediain apel, sediain pisau satu-satu. Ayo jeng semuanya silakan dinikmati. Adanya cuma apel, belum dikeluarin yang makanan besar. Pas lagi ngupas, keluar. Langsung semua mata tertuju, ya, tertuju pada Nabi Yusuf. Yang dia ini, langsung dia bilang, Anda baru 1 menit melihat wis kayak gitu. Saya tiap hari siang sore malam, gimana saya nggak kuat, rubuh pertahanan saya. Oh bener ya wes. Sama kita. Baru 1 menit ngelihat Yusuf langsung begitu. Bayangkan ini saya tiap hari ngelihat dia pagi siang sore malam,
berbulan-bulan, bertahun-tahun. Saya tahu gimana dari masih kecil sampai remaja sampai ini. Jadi kalau saya kemudian kepencut, jangan salahkan saya. Wah, coba Pak, difitnah. Tapi kemudian begitu sudah mau ketangkep Pak, kesidak. Ya tadi bilang yang emas palsu itu. Dia bilangnya apa? Suamiku, lihat apa yang dilakukan anak angkatmu. Masa aku mau wah. Padahal yang pengen ya itu. Dia bilang, "So, sini so." Masuk ya, tutup pintunya. Loh, jangan Bu. Nah, datang, dia yang ngunci sendiri Pak. Itu diabadikan ya Isra itu. Wa ghallaqat al-abwab. Ini ada taknis itu. Berarti yang ngunci ini perempuannya. Itu kalau Mas Edi di situ, saya nggak yakin. Nggak yakin, karena Zulaikha ini cantik juga Pak. Cantik Pak. Ini kalau Mas Edi sudah masuk ya, ini siapa? Tutup semua. Itu masih sempat bilang, qala ma'adallah, saya berlindung kepada Allah. Ibu, apa yang dilakukan ini nggak benar. Ini kesidak ya, berurut. Majikannya datang. Apa ini? Langsung playing victim Pak. Hari ini kita playing victim Pak. Ini masnya palsu, betul rumah saya tapi bukan punya saya. Ini logika dari mana? Ini logikanya ada ini Pak. Saya sekolah S1, S2 ini nggak masuk logikanya. Kami di rumah Quran itu kalau udah ada makanan, ya satu-satu udah paham ya Pak. Ustaz ada halal, Ustaz mana? Ya halal. Terkadang lele saya pun hilang itu. Lele Pak Farid mana tadi di atas? Ustaz, saya kira sudah nggak Ustaz makan ya. Waduh, ya. Halal Ustaz ya, Ridho Ustaz ya itu. Ya sudah. Karena mereka paham kalau sudah masuk rumah Quran berarti milik rumah Quran sudah halal sudah. Memang kita sudah ada aturan itu. Semua makanan di sini jangan sampai mubazir. Ada sisa waktu makan sudah lewat habiskan. Saya sampaikan begitu. Tapi kan lucu kalau ini rumah kami tapi ini lelenya Bu siapa? Ini repot. Nah, sampai situ. Dia bilang, victim ini istrinya bilang, lihat ayah, lihat suamiku, dia ingin bermain sama aku mau diperkosa, aku mau dilecehkan, gini. Nah, gitu. Ya, untung belum ada pistolnya brigadir. Siapa kalau ada itu, dor banget. Ya, harta martabat. Habis itu. Tapi kemudian suaminya ini bukan nggak tahu, dia tahu karena saat itu sedang bersama dengannya seorang pengacara, jaksa, entah pengacara, entah jaksa. Ada yang diabadikan di situ. Dia bilang, lihat saudaraku, yang terkoyak ini bajunya Yusuf bukan dari depan. Kalau dari depan pasti yang niat Yusuf itu bukanya dari depan. Yang terkoyak dari belakang, berarti dia berusaha kabur, ditarik dari belakang. Oh iya ya, tahu. Jadi sama kayak Nabi Yakub tahu kalau ini semua rekayasa. Tapi ini istriku ya, lagi-lagi kalau sudah bicara istri, ya sudah kelola gitu. Saya mau ke Taman Safari, anak-anak saya sudah ACC nih, ya tiba-tiba minggu pagi istri bilang, ya kita ke Tanah Abang. Selesai, wassalam, saya bilang, sudah jangan di depan, sudah kita ikut. Ayah, kita kan sudah skenario kan ini sudah rencanakan dari seminggu yang lalu dan semua sudah ACC. Bunda saya itu juga ACC. Iya, tapi kalau sudah berubah wangsitnya sudah ikut aja, saya bilang gitu. Iya, hanya ikut semuanya ke Tanah Abang. Ya. Semua sampai tersenyum istri saya. Nah, udah. Minggu depan ya kita ke Taman Safari ya, oke. Nah, izin keluar ya. Keluar izin ACC. Nah, di playing victim seperti itu terus kemudian apa? Dijebloskan ke penjara Pak. Masya Allah. Ini maka dibilang kisah terbaik, nggak terbaik dari mana Pak? Drakor kalah ini. Ya, apalagi sinetron SCTV. Ya, masih bersambung. Nenek saya sudah bisa menebak besok apa. Ini pasti besok keserempet mobil, terus kemudian dia jatuh, masuk rumah sakit lupa ingatan, ya. Terus akhirnya saudaranya merebut warisannya. Saya masih ingat itu Pak, nonton sinetron di samping nenek saya itu bersambung tuh neneknya. Ini pasti besok gini. Nah, besok nonton loh kan, bener kan kata saya. Ya memang Simbah memang cenayang saya bilang itu, dukun ya, saya stop berarti. Nah kira-kira begitu. Terus sampai di penjara pun
dia punya temen ya yang minta. Saya dapat kabar katanya Anda jago takwil mimpi. Saya punya mimpi begini-begini. Oh, nanti kamu akan deket sama raja. Tapi aku nitip pesen ya. Iya, apa pesannya? Kamu nanti kalau deket sama raja bilangin dong, kan kamu jadi ordal. Nah, aku sudah capek ini di penjara. Keluarkanlah aku. Aku ini kan sebenarnya nggak bersalah. Aku kan di playing victim ini, kira-kira begitu. Oke, siap. Begitu keluar, lupa. Sampai akhirnya raja dapat mimpi lagi, nanya siapa yang bisa menakwilkan. Nah, tadi one team press-nya ini ngomong, Raja, saya ingat ada sohib saya di dalam penjara, dia jago tuh. Oh ya sudah, kamu tanya nih dia. Tanya, ternyata dijelaskan mimpinya, raja terpukau. Ya sudah, panggil Yusuf ke sini. Saya angkat dia jadi wapres. Ya, tapi ternyata bilang enggak, saya jadi menteri keuangan saja, meneruskan Pak Purbaya, Muslim Mulyani dan seterusnya. Kira-kira begitu. Nah, tapi bapak-bapak yang saya hormati, closing 1 menit lagi nih Mas Edi. Ya, dari semua derita, tangisan dan yang direkam sama memori Nabi Yusuf di ayat 100, dia cuma bilang, waqad ahsanabi. Allah ini baik banget sama saya. Ya, id akhrajani minas sijn, ketika dia mengeluarkanku dari penjara. Coba Pak, kalau saya di posisi Nabi Yusuf Mas Edi, ditanya, Pak Farid gimana di penjara? Wah, makanannya begitu, saya disetrum, dipukul, yang saya sampaikan itu Pak. Yang saya sampaikan itu. Tapi Nabi Yusuf belas enggak, yang disampaikan cuma apa? Baik, saya dikeluarkan dari penjara. Allah. Ketika Nabi Ibrahim menjenguk putranya, Nabi Ismail. Nabi Ismail sedang berburu, ketemu sama menantunya. Apa kata Nabi Ibrahim ke menantunya? Nah, gimana rumah tangga kalian? Ini menantunya nggak tahu kalau ini mertuanya Nabi Ibrahim. Apa kata menantunya? Wah, kami kayak gini-gini aja, serba kekurangan, gini. Oh ya, nanti kalau suami kamu datang, sampaikan salam saya ya. Ini pintu rumahnya sudah harus diganti. Bahasanya begitu Pak. Pintu rumahnya sudah harus diganti. Oh iya ya, baik. Nabi Ibrahim pulang, Ismail datang. Yang tadi ada tamu, dia berwibawa sekali. Mukanya gimana? Gini, hidungnya gimana? Matanya gimana? Tahu Nabi Ismail, ini ayah saya. Terus gimana? Pesan apa? Iya, katanya ini loh, pintu rumah kita harus diganti. Oh gitu? Iya, ya sudah, saya cerai kan? Bingung. Kenapa? Dari sekian kebaikan Ismail yang diingat ya jeleknya. Ya Allah. Tapi Nabi Yusuf luar biasa. Ini psikologi tingkat dewa itu. Semua derita itu dia loskan. Nah, inilah makna ikhlas. Kita nggak pernah merasa, nggak pernah ini saya. Jadi ada seorang menantu Nabi Ali bin Abi Thalib itu membuat sebuah statement yang saya sangat senang hari ini Pak. Apa itu? Saya nggak pernah merasa berbuat baik kepada siapapun. Seperti halnya saya nggak pernah merasa disakiti sama siapapun. Waduh, sulit ini Pak. Saya belajar, bapak-bapak semoga juga kita bisa sama-sama belajar. Saya ulang ya, saya tidak pernah merasa berbuat baik sama siapapun, sebagaimana saya tidak pernah merasa disakiti sama siapapun. Nah, ini sama dengan kiailah kita tadi. Ini sama definisi daripada ikhlas. Inilah Nabi Yusuf mengajarkan kepada kita, yang diingat bukan yang buruknya, tapi yang baiknya. Karena dia merasa semua skenario Allah, skenario kekasihku. Jadi atas alasan apa saya harus nggak terima atas semua takdir yang dituliskan? Saya selalu sampaikan ketika saya diuji anak saya kehilangan, itu bagi saya ujian terberat dalam hidup saya. 3 tahun lagi lucu-lucunya diambil sama Allah. Sempat saya nggak terima, ya Rob kenapa nggak saya saja? Tapi kemudian belakangan saya disadarkan sama guru saya, Red, yang ngasih kamu ujian kan bukan orang, yang ngasih kita ujian itu zat yang menciptakan kita, yang cintanya tulus. Bayangkan Pak, kita selalu bermaksiat, paginya masih dikasih rezeki. Ya Allah. Kalau bos kita Pak, kita telat aja Pak, potong gaji Pak. Potong gaji. Ya Allah.
Ini zat yang sangat tulus mencintai kita, dikhianati berkali-kali, tidak disyukuri, tapi selalu terbuka pintunya, selalu menyediakan surga buat kita. Jadi ketika kita paham bahwa semua takdir yang kita terima ini adalah atas izinnya Allah, ya nggak ada alasan Pak untuk kita kemudian tidak bersyukur. Sampai sini saja, sudah melebihi waktu, jadi mungkin nggak perlu tanya jawab. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa sekali kajian akhirnya. Hikmah-hikmah dari pelajaran Ustaz Yusuf.